Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah Statistika Dasar. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang distribusi frekuensi. Jadi kita telah mempelajari data yang tadinya ratusan, kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Sehingga kita bisa melihat data itu menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran deskriptif. Apa itu pengukuran deskriptif? Ada yang tahu? Pada pengukuran deskriptif ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengelompokkan data ke dalam distribusi frekuensi sehingga diperoleh gambaran yang sederhana dan jelas serta sistematis tentang data-data di industri kemasan. Ada yang masih ingat? Ini minggu kemarin juga Ibu berikan data ini. Ada 100 buah data hasil produksi cetak offset dalam suatu industri kemasan. Nah, apa yang akan kalian terhadap data tersebut? Bagaimana cara mengukur rata-ratanya? Ada di situ ada dalam satu hari itu ada 287 lembar. Keluar beberapa kali. Nah, bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya, nilai tengahnya, data mana saja yang sering keluar. Nah, itu semua akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, kita simpan dulu kasus ini. Kita selesaikan nanti. Nah, jadi pengukuran deskriptif adalah pengukuran yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data yang kita peroleh baik dari sampel maupun dari populasi. Nah, dari 100 data tersebut, ketika kita olah, kita kelompok-kelompokkan, maka akan diperoleh suatu data yang biasanya mengelompok, yang menuju ke suatu nilai-nilai tertentu. Misalnya, data produksi cetak offset tadi, rata-rata perharinya sekitar 287 lembar. Nah, itu adalah suatu tendensi sentral, yaitu kecenderungan suatu data rata-ratanya menuju ke nilai-nilai tertentu. Nah, akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, di dalam pengukuran deskriptif ini dalam tendensi sentral, nah dari data-data tersebut maka kita akan tahu gambaran tentang nilai keseluruhan dari data, berapa nilai rata-ratanya, seberapa banyak nilai yang sering keluar. Nah, itu merupakan suatu kecenderungan suatu data menuju nilai tertentu. Nah, di dalam tendensi sentral ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung nilai rata-rata. Pada pertemuan kita kali ini, karena waktunya 20 menit, kita akan membahas khusus untuk data tunggal saja. Yang pertama adalah nilai rata-rata atau average atau nilai mean. Nah, jadi nilai rata-rata merupakan jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan jumlah datanya. Oke, Ibu ingin bertanya kepada kalian, berapa nilai statistika kemarin pada nilai UTS? Oke, Ibu akan ambil 10 sampel. Oke, Ani di pojok, berapa nilai UTS kamu? 8. Oke, Ibu tulis ada 8. Kemudian Dodi 7. Oke, 7. Nah. Kemudian Nunung, berapa Nunung? 9, Bu. Wah, bagus ini Nunung. Kemudian Nurman, berapa nilaimu? 8, Bu. Oke, 8. Kemudian Donald. Aduh, jangan tidur tuh Donald. Bangun dulu, bangun. Berapa nilai UTS-mu kemarin? 5, Bu. Wah, 5 remedi ya besok.
5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 lagi. Berapa, Denny? 8. Oke, 8. Bagus. Kemudian Antina, berapa Antina? 7, Bu. Oke, 7. Kemudian itu siapa tuh? Jangan tidur ya di kelas ya. Berapa nilai UTS-mu? Wah, 6. Oke, 6. 2 lagi. Balkis berapa Balkis? 8, Bu. Oke, 8 lagi. Aryo 7, Bu. Oke, 7. Nah, ada 10 data dari 10 teman kalian. Ini nilai-nilai UTS yang dibulatkan. Nah, dari data ini kita akan menghitung nilai rata-ratanya. Yaitu yang pertama adalah cara menghitung rata-rata adalah jumlah dari semua data XI dari X1 sampai ke 10 dibagi dengan N. Ada 10 data, kemudian kita jumlahkan 8 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 dibagi 10. Oke, kita jumlahkan 5, 4, 3, 8, 6, 3, 9, 7, 4. Nah, 74 dibagi 10. Jadi nilai rata-rata dari 10 anak itu adalah 7,4. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Oke, kita lanjut. Setelah nilai rata-rata, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah, yang kedua adalah nilai tengah atau median. Nah, median merupakan nilai pusat dari sekelompok data atau dari sebuah tabel distribusi frekuensi. Median juga disebutkan dengan nilai rata-rata posisi. Nah, dari data ini, siapa yang bisa menghitung nilai mediannya? Berapakah nilai tengahnya? Ada yang bisa membantu Ibu? Gak bisa? Oke, kalau gak bisa kita kerjakan sama-sama. Cara menghitung median, yaitu kita urutkan terlebih dahulu data dari yang nilainya terkecil sampai data yang nilainya terbesar. Oke, kita urutkan. Dari data ini, berapa nilai terkecilnya? 5 ya ini. 5. Kemudian naik ke 6. Kemudian 7-nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian 8-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir adalah 9. Nah, di sini ada 10 data. N sama dengan 10, ini genap. Nah, kita bagi 2. Berarti ada 5 di kanan dan 5 di kiri. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Nah, di sini titik tengahnya. Karena ini datanya genap, maka nilai median adalah jumlah dari data ke-5 dan ke-6 dibagi 2, karena nilai tengahnya ini dia berada di antara data ke-5 dan data ke-6. Jadi mediannya berapa? 7 ditambah 8 dibagi 2. 15 dibagi 2. 7,15. Nah, ini untuk data genap, dimana kalau datanya ganjil, misalkan datanya cuma 5 segini. Nah, berapakah nilai mediannya? Kalau datanya ganjil lebih gampang. Ini data yang paling atas ya. Kita urutkan dulu dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nilai terkecilnya adalah 5, kemudian 7, kemudian 8,
8 dan 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. N-nya 5, ini ganjil. Nah, kalau dibagi 2, titik tengahnya pas di data ke-3 sehingga mediannya 8. Nah, median dari data ganjil ini data titik tengahnya. Kemudian kalau jika datanya genap, maka rata-rata dari data yang di antara kedua titik tengah itu. Bagaimana? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Dodi, sudah jelas? Sudah, Bu? Oh, oke, bagus. Siapa lagi yang belum jelas? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Modus. Ayo, siapa yang suka modus? Modal dusta. Tapi di modus kita kali ini bukan modus modal dusta. Modus di sini adalah banyaknya nilai yang paling sering muncul dalam data yang kalian peroleh. Nah, modus ini bisa dihitung pada data tunggal maupun data kelompok. Kali ini kita akan mencari modus dari data tunggal terlebih dahulu. Nah, dari data ini, data nilai UTS dari 10 orang di sini, berapakah nilai yang paling sering muncul? Modus adalah nilai yang muncul dengan frekuensi terbanyak, atau dengan kata lain, nilai yang paling sering muncul. Di sini ada 7 muncul 3 kali, 6 muncul sekali, 5 muncul sekali, 9 muncul sekali. Nah, yang paling banyak muncul adalah 8. Dia muncul 4 kali. Jadi modus di sini, modusnya dari 10 orang ini, nilai modusnya adalah 8 karena dia muncul 4 kali. Ini 4 kali muncul. Nah, kemudian untuk yang di atas ini dari 5 orang juga 8, ini dia muncul 2 kali. Ini modusnya muncul 2 kali. Gampang kan? Jelas? Ya, jelas ya. Kita sudah praktekkan sendiri. Nah, untuk selanjutnya silakan dikerjakan sendiri. Untuk latihan, tentukan nilai rata-ratanya, kemudian nilai tengahnya, kemudian nilai modusnya dari data yang Ibu tampilkan begini. Silakan dikerjakan secara mandiri. Nanti kalau sudah bisa langsung maju supaya bisa dapat nilai aktif. Oke. Memori. Oke, demikian perkuliahan kita pada gimana, sudah selesai mengerjakan latihannya? Kalau sudah, Ibu minta perwakilan salah satu dari kalian untuk mengerjakan di depan. Siapa? Antina ya? Oke, silakan Antina. Baik, Bu.
Sudah, Bu? Oke. Oke, kita bahas bersama-sama pekerjaan yang telah ditulis oleh teman kalian. Di sini ada 20 data. Karena kita harus menghitung nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai modus, alangkah lebih baiknya jika kita urutkan datanya dari awal. Karena kita data tunggal, kita urutkan dulu angka terkecilnya berapa. Di sini ada angka 5 terkecil. 1, 2, 3, 4. Angka 5 muncul 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Angka selanjutnya di atasnya ada angka 6. 1, 2, 3, 4. 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. Sudah benar. Kemudian naik lagi. 7 muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Angka 7-nya muncul 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian angka 8 muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. Angka 8-nya 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang terakhir angka 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk mencari N kita jumlahkan. Ada 4 tambah 4, 8. Tambah 5, 13. Tambah 4, 17. Tambah 3, 20. Jadi N-nya 20. Oke. Nilai rata-rata atau min dihitung dengan seluruh data dijumlahkan. XI sigma. Sigma itu jumlah. XI. I dimulai 1 sampai ke 20. Kemudian dibagi dengan N-nya 20. Nah, dari 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya dijumlahkan, kemudian dibagi 20. Hasilnya 138 dibagi 20, 6,9. Apakah benar? Ayo kita coba jumlahkan. Cara gampangnya, ini karena angka 5-nya muncul 4 kali, 5 kali 4 ada 20. Kemudian 6 kali 4 ada 24. 7 kali 5, 35. 8 kali 4, 32. 9 kali 3, 27. Kita jumlahkan. Apakah benar? 9, 4 tambah 5, 9. Tambah 2, 11. Tambah 7, 18. 5, 8, 11, 13. Oke, sudah benar. 138 bagi 20, 6,9. Oke, kemudian kita cari nilai tengahnya atau nilai mediannya. Karena ini data genap, N-nya sama dengan 20. 20 dibagi 2 ada 10. Nah, jadi ada 10 data di kiri dan 10 data di kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nilai mediannya di antara data ke 10 dan data ke 11. Sudah benar. Data ke 10-nya 7. Data ke 11-nya juga 7. Dibagi 2 sama-sama 7. Sudah benar nilai median. Kemudian selanjutnya modusnya berapa? Kita cari nilai yang paling banyak muncul. Angka 5 muncul 4 kali, 6 muncul 4 kali, 7 muncul 5 kali, 8 muncul 4 kali, 9 muncul 3 kali. Yang paling banyak muncul adalah angka 7. Jadi modusnya 7. Jawaban teman kalian sudah benar, dapat nilai 100. Gimana yang lainnya? Apakah sudah benar semuanya? Nah, Ibu senang ini kalau semuanya sudah benar. Berarti Ibu memberikan materinya jelas ya. Oke. Oke, memori. Oke, demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian, terima kasih atas keaktifan kalian. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mereview kembali apa yang telah kita pelajari. Oke, tadi di paling awal kita menghitung nilai rata-rata, yaitu bagaimana caranya? Nah, benar, nilai rata-rata yaitu dihitung dengan datanya dijumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi dengan
jumlahnya, ada berapa data. Nah, itu adalah nilai rata-rata untuk data tunggal. Kemudian yang kedua kita pelajari adalah median atau titik tengah. Nah, gimana cara menghitung median? Bagaimana cara mencarinya? Yaitu kita urutkan terlebih dahulu data dari terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian kita belah jadi 2. Jika datanya genap, nah rata-rata dari data sebelum dan sesudahnya yang di tengah-tengah itu. Kemudian jika datanya ganjil, kita belah langsung kena pas di datanya, dan itu adalah nilai mediannya. Langsung ketemu kalau datanya ganjil. Nah, yang terakhir adalah modus. Adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sudah jelas kan? Demikian materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kita akan lanjutkan bagaimana cara menghitung rata-rata, nilai tengah, dan modus pada data kelompok. Oke, demikian tadi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.